Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai kalimat efektif. Pokok bahasan kita ada 3. Yang pertama adalah pola kalimat, yang kedua kalimat efektif, dan yang ketiga adalah ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, pola kalimat. Pada pertemuan sebelumnya, di materi sebelumnya sudah saya berikan sedikit tentang struktur kalimat dasar. Itu sama dengan pola kalimat dasar. Sekarang saya akan menegaskan mengenai ciri-ciri pola kalimat dasar. Yang pertama adalah berupa kalimat tunggal dengan satu subjek, satu predikat, satu objek, satu pelengkap atau satu keterangan. Yang kedua, sekurang-kurangnya terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Yang ketiga, selalu diawali dengan subjek. Yang keempat, berbentuk kalimat aktif dan dapat dikembangkan menjadi kalimat luas. Seperti contohnya, kami berdiskusi, kami sebagai subjek dan berdiskusi sebagai predikat. Kalimat berikutnya, kita sedang mempelajari kalimat dasar. Subjeknya adalah kita, sedang mempelajari adalah predikat, dan objeknya adalah kalimat dasar. Yang ketiga, gadis itu akan pergi ke Bali. Gadis itu sebagai subjek akan pergi sebagai predikat dan ke Bali sebagai keterangan tempat. Nah, apa yang dimaksud dengan dapat dikembangkan menjadi kalimat luas? Berarti kalimat itu dapat dikembangkan menjadi kalimat luas dengan memperluas subjek, predikat, objek, dan atau keterangan. Misalnya, kami berdiskusi dikembangkan menjadi kami yang mengharapkan kejelasan sering berdiskusi tentang masalah tersebut. Kemudian, kita sedang mempelajari kalimat dasar, diperluas dengan kita yang serius sedang mempelajari kalimat dasar. Gadis itu akan pergi ke Bali. Gadis yang bermata sipit itu akan pergi ke Bali. Itu yang diperluas subjeknya. Kemudian pola kalimat majemuk. Kalimat majemuk itu ada 2 macam. Yang pertama adalah kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara itu bersifat koordinatif, tidak saling menerangkan. Ada 4 macam kalimat majemuk setara. Yang pertama adalah majemuk setara gabungan menggunakan kata dan, serta. Contohnya, Tria membawa buku bahasa Indonesia dan Fania memegang ponsel. Yang kedua, kalimat majemuk setara pilihan menggunakan kata atau. Contohnya, kalian boleh memiliki tugas tambahan atau ujian mandiri. Itu menyatakan sebuah pilihan. Yang ketiga, kalimat majemuk setara urutan menggunakan kata lalu, lantas, kemudian. Contohnya, dia pulang lalu pergi membeli makan malam. Yang keempat, kalimat majemuk setara perlawanan menggunakan kata tetapi melainkan sedangkan. Contohnya, mahasiswa itu mengharapkan nilai yang baik, tetapi tidak pernah mengerjakan tugas. Berikutnya adalah pola kalimat majemuk bertingkat. Ini disusun berdasarkan jenis anak kalimatnya. Ada 8 anak kalimat. Anak kalimat keterangan waktu menggunakan kata ketika, waktu, saat, setelah, sebelum. Misalnya, contohnya adalah waktu diangkat sebagai pejabat, ia belum menunjukkan kewibawaannya. Yang kedua, anak kalimatnya berupa keterangan sebab menggunakan kata sebab, lantaran, karena. Contohnya adalah orang itu meninggal karena menderita sakit jantung. Yang ketiga, anak kalimatnya berupa keterangan hasil atau akibat menggunakan kata hingga, sehingga, akhirnya. Contohnya, pengusaha itu bekerja keras sehingga berhasil mendapatkan untung yang besar. Yang keempat adalah anak kalimat dengan keterangan syarat menggunakan kata jika, apabila, kalau, andai kata. Contohnya, andai kata engkau memenangkan lomba itu, bagaimana perasaanmu? Berikutnya adalah anak kalimat dengan keterangan tujuan menggunakan kata agar, supaya, demi, untuk, guna. Contohnya, kita harus bekerja keras demi masa depan yang gemilang. Berikutnya, anak kalimat keterangan cara menggunakan kata dalam, dengan. Contohnya, dosen itu menerangkan masalah tersebut dengan pendekatan ilmiah. Berikutnya adalah anak kalimat keterangan posesif menggunakan kata meskipun, walaupun, biarpun. Contohnya, biarpun baru bangun pukul 5:30,
Saya sudah siap beraktivitas. Yang terakhir adalah anak kalimat keterangan pengganti nomina menggunakan kata bahwa. Contohnya, Presiden menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus menegakkan hukum. Nah, pokok bahasan berikutnya mengenai kalimat efektif. Jadi apa yang dimaksud sebenarnya dengan kalimat efektif? Kalimat efektif merupakan kalimat yang singkat, padat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat. Apa yang dimaksud dengan kalimat efektif harus singkat? Sebuah kalimat yang efektif itu hanya menggunakan unsur kalimat yang diperlukan saja. Setiap unsurnya itu benar-benar berfungsi. Dan apa yang dimaksud dengan padat? Jadi syarat dengan informasi yang terkandung di dalamnya sehingga tidak terjadi pengulangan pengungkapan. Apa yang dimaksud dengan jelas? Nah, ditandai dengan kejelasan struktur kalimat dan makna yang terkandung di dalamnya. Nah, apa itu yang lengkap? Kelengkapan struktur kalimat secara gramatikal dan kelengkapan konsep atau gagasan yang terkandung dalam kalimat tersebut. Jadi intinya kalimat efektif itu dapat mengomunikasikan pikiran atau perasaan penulis atau pembicara kepada pembaca atau pendengar secara tepat. Dengan kalimat efektif, komunikasi penulis dan pembaca atau pembicara dan pendengar tidak akan menghadapi keraguan, salah komunikasi, salah informasi, atau salah pengertian. Ciri-ciri kalimat efektif. Apa saja ciri-ciri kalimat efektif? Yang pertama adalah kelugasan, yang kedua kesejajaran, ketiga kehematan, keempat kecermatan dan kesantunan, dan yang terakhir adalah ketepatan. Untuk yang pertama, kalimat efektif itu mempunyai ciri-ciri kelugasan. Jadi informasi yang akan disampaikan dalam kalimat merupakan hal-hal yang pokok saja, tidak berbelit-belit, dan disampaikan secara sederhana. Contoh kalimat ini. Sebenarnya apa yang saya inginkan tidaklah demikian. Yang saya maksudkan sepertinya bukan itu. Kalimat itu salah. Secara dilihat dalam keefektifannya itu salah. Harusnya seperti apa? Bisa diperlugas dengan seperti ini. Sebenarnya bukan demikian yang saya maksudkan. Jadi tadi kan sebenarnya apa yang saya inginkan tidaklah demikian. Yang saya maksudkan sepertinya bukan itu. Bisa dilugaskan, lebih dilugaskan dengan sebenarnya bukan demikian yang saya maksudkan. Jadi berikutnya adalah kesejajaran. Kesejajaran adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan secara konsisten. Contohnya seperti ini. Polisi akan segera menangkap penjahat itu karena sudah diketahui tempat persembunyiannya. Contoh lainnya ini. Pengajuan judul skripsi harus melakukan langkah-langkah. Pertama, pertemuan dengan dosen wali. Yang kedua, mengajukan topik. Yang ketiga, melapor ke ketua jurusan. Yang keempat, bertemu dengan pembimbing. Kalimat-kalimat ini masih kurang efektif. Bagaimana untuk membuatnya menjadi lebih efektif? Misalnya untuk yang pertama, polisi akan menangkap penjahat itu karena sudah mengetahui tempat persembunyiannya. Menangkap, kemudian disejajarkan dengan mengetahui. Kalau tadi kan menangkap, terus diketahui. Jadi tidak sejajar bentuk katanya, tidak konsisten. Untuk pengajuan judul skripsi ini yang bisa dibenarkan, misalnya pengajuan judul skripsi harus melakukan langkah-langkah. Pertama, menemui dosen wali. Yang kedua, mengajukan topik. Yang ketiga, melaporkan ke ketua jurusan. Dan yang keempat, menemui pembimbing. Ini tulisannya jadi hilang-hilang, padahal aslinya ada i-nya. Menemui. Berikutnya adalah kehematan. Untuk menjamin kehematan kalimat, setiap unsur kalimat itu harus berfungsi dengan baik. Unsur yang tidak mendukung makna kalimat atau mubazir harus dihindarkan. Contohnya ini, dosen memberikan peringatan kepada mahasiswa agar tidak melakukan plagiasi. Itu masih
belum termasuk kalimat efektif. Bagaimana cara membuat efektif? Tinggal dipersingkat saja deh. Dosen memperingatkan mahasiswa agar tidak melakukan plagiasi. Berikutnya adalah kecermatan dan kesantunan. Kecermatan dan kesantunan terkait dengan ketepatan memilih kata sehingga menghasilkan komunikasi baik, tepat, tanpa gangguan emosional pembaca atau pendengar. Contohnya, manusia ialah makhluk sosial. Aku sudah bilang kepada Pak Rahmat supaya segera memberikan aku tugas pengganti. Itu masih kurang efektif. Mengapa manusia ialah makhluk sosial itu dianggap keliru? Karena kata ialah itu harus diikuti sinonim, bukan definisi formal. Jadi harus dibenarkan seperti apa? Ini, manusia adalah makhluk sosial. Atau kalau jika menggunakan ialah, kalimat itu harus disertai sinonim. Jadi misalnya manusia ialah orang. Berikutnya, aku sudah bilang Pak Rahmat supaya segera memberikan aku tugas pengganti. Itu kalau bicaranya dengan sama teman mungkin terdengar seperti biasa aja, tapi ketika bicara dengan orang lain, misalnya ditanya dosen atau ditanya orang yang lebih tua, itu menjadi tidak santun. Bagaimana cara membuat dia lebih santun? Bisa dengan ini. Saya sudah meminta Pak Rahmat agar memberikan tugas pengganti. Itu lebih santun ya. Berikutnya adalah ketepatan. Informasi yang akan disampaikan dalam kalimat itu harus jitu atau kena benar sesuai dengan sasaran untuk menghindari ambiguitas atau multitafsir. Ini, rumah abdi yang mungil itu terletak di tepi sungai. Rumah abdi yang mungil itu terletak di tepi sungai. Apanya yang mungil? Rumahnya atau abdinya? Yang mungil yang mana? Rumah abdi yang mungil berarti yang mungil apanya? Rumahnya atau abdinya? Harusnya diperjelas, misalnya rumah mungil abdi itu terletak di tepi sungai. Nah, terakhir kata-kata mutiara dari saya, banyaklah membaca, karena membaca adalah dunia, itu bukan sekadar kata-kata mutiara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.